Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah. Apa kabarnya anak-anak? Bersama ayah bunda di rumah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita masih belajar di tema 6, subtema 1, muatan pelajaran matematika. Kita akan belajar mengenal alat ukur berat dan satuan ukur berat. Sebelum mulai belajar, ibu minta anak-anak untuk berdoa dan jangan lupa absen di kelas matematika semester 2 di e-learning. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak materi berikut ini. Materi yang akan kita bahas pertama adalah mengenal alat ukur berat. Setiap benda itu pasti memiliki berat. Nah, berat benda itu dapat diukur dengan alat yang namanya adalah timbangan. Timbangan adalah alat pengukur berat benda. Ada beberapa jenis timbangan sesuai benda yang ditimbang. Silakan anak-anak perhatikan macam-macam alat timbangan berikut ini. Pertama, ada timbangan kue. Timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan-bahan pembuatan kue seperti tepung, mentega, gula, telur, dan lain sebagainya. Jenis timbangan yang kedua adalah timbangan pasar. Pasti anak-anak sudah pernah melihat timbangan jenis ini di pasar maupun di toko sembako. Biasa digunakan untuk menimbang barang dagangan seperti beras, tepung, gula, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada timbangan digital. Timbangan jenis ini biasa digunakan di pasar swalayan atau supermarket untuk menimbang buah, daging, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada timbangan duduk. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda yang berat seperti sekarung beras, sekarung jagung, dan lain-lain. Jenis timbangan selanjutnya adalah timbangan gantung. Cara menggunakannya menimbang benda dengan cara digantung. Timbangan jenis ini biasa digunakan untuk menimbang balita di posyandu. Jenis timbangan lainnya adalah timbangan emas atau biasa disebut neraca. Timbangan jenis ini bisa anak-anak temukan di toko emas karena digunakan untuk menimbang berat emas. Yang terakhir ada timbangan badan. Timbangan yang digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Demikian tadi jenis-jenis timbangan. Ternyata timbangan itu ada bermacam-macam ya anak-anak. Sekarang mari kita buka buku tema 6 di halaman 8. Mari kita coba untuk memasangkan benda dengan alat timbangannya yang tepat. Pertama ada gambar telur. Telur berarti menggunakan timbangan pasar. Lalu ada bayi. Bayi berarti menggunakan timbangan bayi. Yang ketiga ada sekarung jagung atau singkong itu. Karena dia bentuknya karung berarti menggunakan timbangan duduk. Keempat ada cincin emas. Cincin emas berarti menggunakan neraca atau timbangan emas. Dan yang terakhir seorang anak perempuan. Menimbang berat anak perempuan menggunakan timbangan badan. Silahkan anak-anak beri tanda panah sesuai dengan alat ukur berat benda-benda yang ada pada gambar. Setelah itu mari kita amati kegiatan di pasar. Pernahkah kamu pergi ke pasar? Di pasar, kamu dapat melihat kegiatan pedagang berjualan. Beberapa pedagang menggunakan timbangan untuk menimbang barang-barang.
Tetapi tidak semua barang yang dijual perlu ditimbang. Nah, contoh barang-barang yang bisa ditimbang seperti beras, gula, kacang, tepung, wortel, dan lain sebagainya. Sedangkan barang-barang yang tidak ditimbang saat dijual adalah baju, sandal, sepatu, tas, buku, dan lain sebagainya. Jadi setiap barang yang dijual oleh penjual di pasar itu ada yang ditimbang dan ada yang tidak perlu ditimbang. Selanjutnya bagian yang kedua kita akan belajar mengenal satuan ukur berat. Kemarin di tema 5 kita sudah mengenal satuan ukur panjang, ada meter dan sentimeter. Sedangkan untuk ukuran berat ada kilogram, gram, dan ons. Kilogram biasa disingkat dengan kg huruf kecil dan gram menggunakan g huruf kecil. Rumus yang perlu anak-anak ingat adalah 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan 1 ons sama dengan 100 gram. Anak-anak perlu mengingat untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Sekarang kita coba untuk mengerjakan soal yang ada di halaman 24. Keluarga Pak Hasan adalah keluarga besar. Setiap hari, Bu Hasan memerlukan 3 kilogram beras untuk dimasak menjadi nasi. Berapa kilogram beras yang diperlukan Bu Hasan untuk makan selama 7 hari? Satu hari diperlukan 3 kilo. Yang ditanyakan untuk makan selama 7 hari. Berarti 7 dikali 3. Cara menghitungnya masih ingat? 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, total semuanya sama dengan 21 kg. Berarti beras yang diperlukan Bu Hasan untuk makan selama 7 hari adalah 21 kg. Soal nomor 2. Bu Hasan senang membuat kue untuk dijual. Telur adalah salah satu bahan membuat kue. Setiap 1 minggu Bu Hasan membeli 5 kg telur. Berapa kilogram telur yang dibeli Bu Hasan selama 3 minggu? Yang diketahui setiap 1 minggu Bu Hasan membeli 5 kg telur. Yang ditanyakan berapa kilogram telur yang dibeli Bu Hasan selama 3 minggu? Berarti 3 dikali 5. Cara menghitungnya 3 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15 kg. Berarti telur yang dibeli Bu Hasan selama 3 minggu adalah 15 kg. Untuk tugas yang harus anak-anak kerjakan hari ini adalah jawablah soal di muatan matematika KD 3.6 pada buku tema 6 halaman 48 nomor 11 sampai 15. Boleh anak-anak langsung jawab di buku temanya. Lalu kumpulkan foto tugas kalian di tugas KI 3 kelas matematika. Demikian materi pelajaran kita hari ini tentang mengenal alat ukur berat, yaitu timbangan dan juga satuan ukur berat, ada kilogram, gram, dan ons. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan yang Ibu berikan. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.